Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Selamat beribadah buat kita semuanya. Kiranya ibadah kita ini diberkati oleh Tuhan. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah pertama dan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat 2. Buatlah dasar imannya,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memperjelas warta gereja pada minggu ini, akan kami bacakan ada beberapa item. Yang pertama, Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Juli 2021, kita memberikan persembahan bulan Juli 2021. Persembahan bulanan dapat diberikan melalui transfer rekening mandiri HKBP Jalan Lurah, Cimahi, ataupun diantarkan ke gereja pada jam kerja. Yang berikut diakonia, pemberitahuan 5.1 ibadah minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 ataupun virus corona, dan informasi varian baru, virus yang telah bermutasi atau yang saat ini terus diteliti, dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah Minggu 11 Juli 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ini ditiadakan. Yang berikut 5.2 dana pensiun ataupun aksi 1000. Mengingat kegiatan ibadah minggu masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun ataupun aksi 1000, ataupun bisa ditransfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui Sintuawek masing-masing atau diantar ke kantor gereja. Yang berikut 5.4 perbaikan laporan keuangan. Pada warta Minggu tanggal 4 bulan 7 2021, di kolom penerimaan ucapan syukur atas nama keluarga besar Nyonya A. Simatupang Borugultom atau Opung Kembar WEK 3 tertulis 20 juta rupiah. Namun data rekening koran yang masuk hanya 10 juta rupiah. Terjadi kegagalan transfer, sehingga saldo Huria per tanggal 4 bulan 7 2021 tertulis 366.887.676 rupiah, berubah menjadi 356.887.676 rupiah, sehingga saldo Huria per tanggal 4 bulan 7 2021 adalah 356.887.676 rupiah. Demikian warta
keuangan telah kami perbaiki. Warta tambahan, berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Nyonya Sintua PM Sitinjak Erboru Hutapea pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dari WEK 1, tutup usia 85 tahun, dan hari itu juga telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan penghiburan kepada seluruh keluarganya yang telah ditinggalkan. Yang terakhir, jadwal ibadah tanggal 11 Juli 2021 waktu pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB adalah live streaming. Demikian warta gereja. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita angkat, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik dalam kesempatan pada pagi hari ini, minggu yang kita dikuduskan oleh Tuhan, di mana kita bisa berkumpul walaupun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing dalam pemberlakuan PPKM di tengah-tengah wilayah Jawa dan juga wilayah Bali, tapi bukan menjadi mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sedikit tambahan warta. Akan dibuka open recruitment tim multimedia HKBP Jalan Lurah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara anggota jemaat Tuhan yang mau belajar tim live streaming atau multimedia, boleh dihubungi tim live streaming gereja kita. Saudara-saudara, minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik tetaplah menyuarakan kebenaran, dan firman Tuhan diambil dari Amos pasal yang ke-7, dibuka dari ayat yang ke-10
sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus, dalam masa-masa situasi sulit pada saat ini, terlebih kita semua yang tinggal di tengah-tengah Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, khususnya kota Cimahi dan Bandung, serta kota-kota lainnya, yang merasakan bagaimana dampaknya virus corona yang pada saat ini semakin meningkat, dan juga banyak teman-teman, saudara, keluarga, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, serta para hamba-hamba Tuhan itu terpapar. Ada yang terisolasi di rumah mereka masing-masing, ada yang berada di rumah sakit. Tetapi hanya satu yang bisa kita lakukan dalam situasi sulit pada saat ini adalah berdoa dan selalu menaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena memang sampai dengan saat ini, saudara-saudara, belum ada ditemukan yang menjadi obat. Belum ada yang ditemukan yang menjadi serum untuk melawan COVID-19. Walaupun kita sudah divaksin dan kita percaya bahwa vaksin itu meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 yang berada di tubuh para orang-orang yang terpapar. Dan puji Tuhan, jika ada beberapa orang yang memberikan kesaksian yang sudah vaksinasi, mereka cepat sembuh. Karena sudah vaksinasi 1 dan 2. Walaupun mereka terpapar, tetapi bukan separah orang yang belum vaksinasi di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan peraturan pemerintah mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 ini, saudara-saudara, yang kami rasakan sampai sekarang. PPKM, di mana jalan-jalan itu banyak yang ditutup.
di mana toko-toko juga banyak yang tidak bisa melayani pelanggannya. Karena suara kebenaran yang memang betul-betul benar, bukan yang dibenar-benarkan. Itu harus kita junjung, itu harus kita perjuangkan, itu harus kita suarakan. Di mana suara kebenaran itu adalah ketika kita berani mengatakan yang benar. Ketika kita berani mengatakan yang pantas dan yang pas untuk melawan pemerintahan yang tidak baik, untuk melawan pemerintahan yang dengan tangan besi, untuk melawan pemerintahan yang tidak adil, untuk melawan pemerintahan yang jolim, tetapi bukan dalam sudut pandang keinginan untuk menguasai, tapi memang karena pemerintah itu, karena kerajaan itu telah melakukan sesuatu yang sudah melanggar daripada hak keadilan, asas keadilan dan juga asas kebenaran. Ini yang dilakukan Amos. Saudara-saudara, siapa itu Amos? Amos itu hanya seorang nabi kecil yang berasal dari daerah Tekoa. Dia itu hanya seorang peternak kambing domba. Dia tidak dikenal oleh seorang banyak pada zamannya. Dia tidak memiliki latar belakang bangsawan, dia tidak memiliki latar belakang pendidikan, dia tidak memiliki latar belakang pamor yang harus diingat dan juga yang dikenal oleh orang lain. Tetapi situasi sulit pada saat itu, di mana benar-benar Allah memanggil Amos untuk menyuarakan kebenaran, karena Tuhan tahu Amos memiliki sebuah semangat dan sebuah keberanian yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tuhan memakai dia untuk menyuarakan kebenaran, di mana pada saat itu dalam masa pemerintahan Yerobeam ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh raja itu, di mana dia memerintah dengan tangan besi. Yang pertama, Yerobeam menaikkan pajak sehingga pajak ini mencekik rakyat miskin dan menguntungkan para bangsawan. Jadi rakyat kecil disuruh membayar pajak
berlipat kali ganda. Dari kita tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan itu. Yang kedua, saudara-saudara, Yerobeam membuka politik kerjasama kepada bangsa-bangsa yang justru tidak mengenal Tuhan. Ya. Agar jangan murka Tuhan itu hadir kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, maka Allah memakai nabinya yang bernama Amos sebagai perpanjang tangannya menyuarakan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga nubuatan tentang keselamatan akan hadir jika mereka bertobat. Makanya Amos hadir. Amos datang. Amos juga dikenal sebagai nabi yang memiliki penglihatan. Allah sendiri yang memberikan dia penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, terutama kepada Yerobeam dan juga sekutu-sekutunya jika mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Amos, karena itu adalah yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Amos datang untuk menyampaikan nubuatannya kepada Yerobeam, maka Yerobeam pun bangkit berdiri dengan murka dan penuh dengan kebencian. Mereka tidak suka dikritik. Ya, sama seperti kita ini. Kadang ada aja manusia menginang yang dikritik, ya, karena dia berbuat salah, lalu dia marah. Tapi memang hati-hati juga ya. Kalau mengkritik orang juga janganlah memakai kata-kata yang tidak pantas. Ada juga norma-norma untuk mengkritik orang. Ya, jangan marah, jangan benci. Ya, tetapi ketika orang mengkritik, itu pertanda bahwa dia sayang kepada Anda. Tapi jangan membenarkan diri orang yang mengkritik. Ya. Jangan membenarkan diri orang yang mengkritik. Kebanyakan orang yang menjadi bertengkar ketika ada 1-2 orang mengkritik sesamanya, karena mereka mengkritik dengan amarah, karena mereka mengkritik dengan bahasa yang tidak pantas dan menimbulkan rasa sakit hati. Ini yang nggak boleh. Ya. Ini yang nggak boleh zaman sekarang. Ya. Tetapi kita harus menyampaikan itu. Ya. Bukan berarti kita ini orang yang bersalah juga, bukan. Tetapi kritik itu harus kita sampaikan kepada saudara kita, sahabat kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita harus sampaikan itu dengan kelemah lembutan, bukan dengan amarah, apalagi dengan rasa benci dan juga rasa dendam. Puji Tuhan, jika ada seseorang yang kita kritik itu, dia sadar. Puji Tuhan. Tetapi bayangkan jika ada orang yang kita kritik itu tidak mau mendengarkan, membenarkan diri, bahkan tidak mau sadar. Ada merasa dirinya paling benar. Itulah yang terjadi pada Raja Yerobeam. Tetapi itulah keunggulan Allah kita. Allah tidak mau menghukum. Allah tidak langsung menurunkan murkanya. Tetapi Allah mengingatkan dulu. Allah memperingati dulu dengan mengirimkan hambanya. Jadi nabi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan nubuatan. Ya. Hamba Tuhan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran. Walaupun banyak pada zaman-zaman sekarang hamba Tuhan yang bungkam dengan kebenaran,
Tetapi puji Tuhan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bungkam dengan kebenaran. Ya. Salah satunya itu adalah Amos. Saudara-saudara, apakah Amos tidak tahu siapa yang dia hadapi? Tahu. Apakah Amos tidak sadar siapakah dirinya sehingga dia pergi untuk bernubuat kepada seorang raja yang berkuasa pada saat itu dengan kuasa dan juga kekuatan yang ada pada dia? Tahu. Dia tahu itu. Tetapi dia tidak gentar. Tetapi dia tidak takut, Bapak Ibu. Karena dia tahu yang mengutus dia itu adalah Allah. Dia percaya Allah berada di dalam pihaknya. Sekalipun itu dia harus berhadapan dengan seorang raja yang lalim, yang memiliki kuasa power, dan satu saat bisa saja membunuh dia. Tapi Amos dengan semangat dan juga kepercayaannya atas perlindungan Tuhan, dia berani menyuarakan itu. Amos mendapatkan ancaman? Ya. Amos mendapatkan fitnah? Ya. Sama seperti yang fitnah yang juga dialamatkan kepada dia yang dari seorang imam di Betel yang bernama Amazia. Yang ketika dia berkata kepada Yerobeam, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Dan Amos pun diusir. Enyahlah engkau ke Yehuda, cari makanmu sendiri. Dia kira Amos itu seperti wartawan, meliput, menyuarakan, menyundutkan. Ya, dia lupa, Amazia lupa, Amos itu diperintah dan Allah bersama-sama dengan dia. Ya. Tetapi Amos dengan tidak gentarnya berkata, dengarlah firman Tuhan. Ketika engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini yang akan terjadi jikalau mereka tidak bertobat dengan apa yang telah diperingatkan oleh Allah. Jika mereka tetap saja melakukan kejoliman untuk memimpin para bangsa Israel dengan menginjak-injak hak-hak orang miskin, dengan membuka diplomatik dengan negara-negara kerajaan-kerajaan yang tidak dikehendaki oleh Allah dan membangun perperangan, maka Allah akan murka. Karena Allah sudah mendengar jeritan rakyat-rakyat, orang-orang yang terkecil, yang terinjak-injak, maka Allah murka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu yang disampaikan oleh Amos. Sama seperti sampai saat kemarin, saat ini saudara-saudara. Ada banyak orang yang tidak lagi menyuarakan keadilan dan kebenaran. Ada banyak orang yang dibungkam mulutnya untuk menyuarakan kebenaran. Ada banyak orang yang takut menyuarakan kebenaran. Mereka tidak mau campur di dalam permasalahan yang ada. Mereka hanya mencari aman, mencari perlindungan, tanpa menyuarakan kebenaran, sekalipun mereka tahu bahwa yang benar itu harus disuarakan. Tetapi mereka tidak melakukan itu karena didasarkan oleh ketakutan, karena dirasakan oleh cari aman, dan dirasakan oleh mulut yang dibungkam. Ya.
Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara, begitu banyaknya fitnah-fitnah yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Begitu banyaknya terjadi berita-berita hoax. Sama seperti berita susu beruang Beer Brand. Sampai sekarang susah cari Beer Brand di Jawa ini, apalagi di Cimahi, Bandung ini. Kenapa? Karena termakan oleh berita hoax. Susu Beer Brand bisa menyembuhkan orang dari COVID-19 katanya. Ya. Katanya. Padahal itu hoax. Tapi itulah bangsa kita ini. Cepat sekali mengkonsumsi berita hoax tanpa tahu kebenarannya. Cepat. Begitu juga dengan saudara-saudara. Hal-hal yang mungkin yang tidak benar justru beredar di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Tetapi melalui firman ini yang menjadi kebenaran itu harus kita wartakan, yaitu tentang masa-masa situasi sulit ini. Kebenaran itu harus kita pertahankan, kebenaran itu harus kita suarakan. Apa itu? Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memiliki kendali penuh, memiliki kekuatan yang penuh. Karena dari Tuhan dan oleh karena Dialah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang terjadi itu tidak akan terlepas daripada kekuatan yang dan juga naungan daripada Tuhan. Jika kita mempercayai COVID ini adalah bentuk daripada hukuman Tuhan kepada kita oleh karena kelaliman yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga kelaliman yang dilakukan oleh kita, saatnya kita bertobat kepada Tuhan. Ternyata melalui COVID-19 ini kita diperhadapkan, kita ternyata tidak siapa-siapa. Ternyata kita tidak memiliki apa-apa. Itu kita. Tapi banyak orang yang merasa dirinya paling kebal. Biarlah mereka itu. Tetapi kita tetap berdua. Mari kita berdua bersujud kepada Tuhan. Meminta ampun. Meminta ampun. Bertobat kepada Dia. Dan jika COVID-19 ini harus mengubah pola hidup kita. Mengubah pola pikir kita. Mengubah sistem tatanan kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk lebih baik lagi. Bukan berarti saudara-saudaraku yang terpapar COVID-19 Anda dihukum oleh Tuhan. Tidak. Saya tidak mau mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudara yang terpapar COVID-19, semangat dan berdoalah. Itu bukan aib. Itu bukan hukuman Tuhan. Tetapi melalui COVID-19 yang bersarang dalam tubuhmu, Tuhan ingin mengingatkan kau kembali bahwa kesembuhan hanya berada pada Dia. Sekarang lakukan, berdoa. Kami hanya menunggu waktu. Belum tentu kami ini yang sehat-sehat ini tidak kena, belum tentu. Ya, tetapi yang kami lakukan adalah hanya untuk menjaga. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran jikapun kamu ditolak bahkan difitnah sekalipun. Baik itu di tengah-tengah masyarakat, keluarga, di pekerjaan, di komunitas atau dimanapun. Katakan jika benar. Amos 5 ayat 4. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai dan kebenaran serta keadilan. Itu yang dipelihara.
Alkitab berkata, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selainnya itu dari iblis. Ya. Jangan takut sekalipun engkau harus dibenci oleh karena kebenaran. Jangan takut jikalau engkau harus tidak disukai oleh karena kebenaran. Tetapi biarlah kebenaran itu menjadi jati dirimu, saudara-saudaraku. Walaupun sakit menyuarakan kebenaran, si sogodo halak na mangaleon hati kosan. Betul itu. Tetapi engkau akan menjadi kesayangan Tuhan jika engkau menyuarakan kebenaran. Nah, saudara-saudara, dalam masa-masa situasi sulit kepada ini, mari kita sama-sama tunduk. Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidur. Bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar. Tuhan hanya menunggu bagaimana semua orang-orang untuk memohon ampun dan menyuarakan pertobatan kepada Dia. Itu yang Tuhan tunggu terlebih kita. Dalam kitab Yakobus, surat Yakobus dikatakan 2 orang benar itu akan berkuasa, besar kuasanya. Bukan kita membenarkan diri, tetapi Tuhan Yesus telah membenarkan kita sehingga kita telah menjadi orang yang benar. Begitu juga dengan perkataan dan perbuatan saudara-saudaraku. Mari kita menyuarakan kebenaran dan juga menyuarakan keadilan. Lihatlah, orang yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, dia akan disayang dan juga akan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran dan keadilan itu juga engkau ajarkan kepada anak cucumu. Jangan takut untuk miskin karena kau benar. Lebih bagus kita miskin daripada kita kaya tapi tidak benar. Karena harta dan hidup yang sesungguhnya bukan ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi di dalam surga. Nah, saudara-saudara, doa kami kiranya Tuhan melawat setiap umatnya. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, Manginang. Yang dalam perawatan Tuhan menguatkan engkau. Yakinlah obat yang kau makan, terlebih yang terpapar COVID-19, yakinlah isolasi mandiri, obat-obatan, makanan, minuman, vitamin, apapun yang kau konsumsi, doakan terlebih dahulu. Jika engkau sudah mendoakan itu, percayalah, bukan karena mahalnya, tetapi kepercayaan itu, harapan itu yang akan menumbuhkan imanmu. Dan imanmu itu yang akan menyembuhkan engkau. Karena Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, semangat Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan. Badai pasti berlalu. Segala situasi ini pasti akan berlalu. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Menjaga anjuran pemerintah. Tetap di rumah. Tetap bekerja di rumah. Dan jika pun ada sesuatu yang dikerjakan yang tidak memang betul-betul penting, jangan keluar. Karena situasi yang sulit kita tidak tahu. Tapi keselamatan itu akan Tuhan datangkan kepada kita bagi orang-orang yang tunduk kepada Dia. Karena Roma pasal 13, pemerintah itu berasal dari Tuhan, pemerintah itu tangan kanan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan Bapa dalam surga, dalam anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Dalam minggu saat ini kami Engkau berikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing dan juga di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Puji syukur walaupun di dalam masa-masa situasi sulit
terlebih di tengah-tengah kami yang ada di Jawa dan yang di Bali. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lainnya yang berada di dalam zona merah, bahkan zona hitam, oleh karena COVID-19 dan banyak jemaat Tuhan, Sintua, keluarga kami, dan juga tetangga kami yang telah terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan kecuali hanya berdoa. Karena kami Engkau ajarkan untuk memohon segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Ketoklah, carilah, dan mintalah. Itu yang diajarkan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Untuk memohon segala sesuatu yang kami inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah yang terpapar COVID-19, seluruh jemaat Tuhan Engkau sembuhkan. Engkau ambil virus itu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada tubuh mereka untuk melawan virus COVID-19 dengan variannya yang bersarang dalam tubuh para jemaat-jemaat Tuhan. Begitu juga yang sedang sakit dan masa-masa pemulihan. Kami mendoakan mereka ya Tuhan. Terlebih kami tidak henti-hentinya membawa hamba Tuhan, Nyonya Sitorus Buru Hasibuan dan Amang Sintua M. Panjaitan, yang dalam masa-masa melawan penyakit mereka di rumah sakit. Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon. Janganlah kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tapi kami percaya Engkau melihat di dalam isi doa dan hati mereka serta harapan mereka ya Tuhan. Jika kami boleh Engkau perkenankan untuk datang dan bermohon, berikan mereka Tuhan kesembuhan. Kepada orang-orang yang sakit, berikan mereka umur yang panjang dan pemulihan. Bangsa dan negara kami, Tuhan berikan hikmat kebijakan kepada para pemimpin, Bapak Presiden beserta dengan seluruh pejabat-pejabat lainnya, TNI Polri, para tenaga medis, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, hikmat dan juga penyertaan yang dari-Mu. Kami tidak tahu kapan ini akan berlalu, tetapi sesungguhnya kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami dan melawat umat-Mu ini. Karena kami percaya segala yang ada dalam dunia ini itu tidak terlepas daripada kewewenangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan COVID-19 ini dapat berakhir dan kami dapat memulai kehidupan kami yang baru dengan tetap berada di dalam kebenaran, dan pakai kami tetap menyuarakan kebenaran seperti hamba-Mu Nabi Amos di tengah-tengah bangsa negara, komunitas, dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan kami yang maha baik. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam kami kepada keluarga kita semua, saudara-saudara, dan nanti jam 10.30 akan ada tetap ibadah dalam bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati.